Pembacaan tata tertib persidangan. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk memperhatikan tata tertib persidangan. 1. Setiap orang yang hadir di ruang sidang wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan menghormati jalannya persidangan. 2. Hadirin wajib berpakaian rapi, sopan, dan bertingkah laku santun selama berada di ruang sidang. 3. Selama persidangan berlangsung, seluruh telepon genggam atau alat komunikasi lainnya wajib dinonaktifkan atau diatur dalam mode senyap. 4. Dilarang membuat kegaduhan, berbicara keras, merokok, makan, minum, ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Setiap orang wajib berdiri pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Pengunjung sidang dilarang mengambil foto, merekam video, atau merekam suara tanpa izin majelis hakim. 7. Para pihak yang berperkara wajib mengikuti jalannya persidangan dengan tertib dan menghormati majelis hakim, panitera maupun pihak lawan. 8. Siapapun yang tidak mematuhi tata tertib persidangan dapat diperintahkan keluar dari ruang sidang atau dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian tata tertib persidangan untuk diperhatikan dan dipatuhi bersama. Sabtu, 16 Mei 2026, sidang Pengadilan Negeri Semu Universitas Borneo Tarakan dalam perkara perdata nomor 25-PDT-G-2026-PN UPT akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada para hadirin dimohon tetap kondusif selama proses persidangan dan memperhatikan tata tertib persidangan. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Semu Universitas Borneo Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pertikaian pertama dengan nomor register 25-PDT-G-2026-PN Semu UPT dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah sidang hari ini dihadiri langsung oleh para pihak? Kepada pihak penggugat, ya, yang mulia, saya tidak beri oleh kuasa hukum saya, Ayu Paulina SHM. kepada pihak tergugat, Yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya, ISH. baik, kepada kuasa hukum para pihak, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu tanda advokat serta surat khusus Anda. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai prosedur mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata
yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi sebagai bentuk ikhtiar perdamaian di antara para pihak. Maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan itikat baik. Dan untuk itu, majelis menunjuk seorang mediator guna memfasilitasi perundingan tersebut. Kepada para pihak, apakah bersedia untuk melakukan mediasi? Bersedia ya. Maka dari itu, majelis menunjuk saudara Tiara untuk menjadi mediator. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan ke proses mediasi setelah proses mediasi selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, selamat siang. Saya mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk memfasilitasi proses mediasi dalam perkara ini. Perlu saya sampaikan bahwa mediasi ini adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai yang bersifat rahasia, netral, dan mengedepankan itikat baik untuk para pihak. Jadi saya tidak memihak kepada para pihak dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara ini. Apakah para pihak bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini? Saya persilakan kepada para pihak juga untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya kami mau menyampaikan bahwa kami merasa dirugikan oleh tindakan dari saudara tergugat yang akan melakukan bela terhadap objek jaminan tanpa adanya kesepakatan yang jelas serta mempertimbangkan kondisi dari kami sebagai individu. Baik, selanjutnya saya sesuaikan dengan juga untuk menggunakan namanya. Terima kasih. Kami menyatakan bahwa tindakan yang kami lakukan telah sesuai dengan perjanjian kredit dan ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat telah melalui prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang sesuai perjanjian. Langkah-langkah yang akan dilakukan merupakan upaya penyelesaian kredit pajak secara sah. Baik, dari kedua pihak terlihat ada perbedaan yang penting. Namun, saya ingin bertanya apakah memungkinkan penyelesaian perkara ini secara damai, misalnya melakukan penjadwalan pembayaran atau ada kesepakatan lainnya? Dari kami bersedia untuk melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan kami. Kami keberatan apabila pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan awal perjanjian. Apakah para pihak tergugat bersedia mempertimbangkan opsi restrukturisasi sebagai bentuk penyelesaian? Kami bersedia untuk melakukan restrukturisasi, tapi dari pihak tergugat mungkin tidak bersedia karena kami sudah meminta itu sebelum persidangan ini. Baik, saya telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membangun kesepakatan. Namun tampaknya belum ada titik temu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses mediasi ini dinyatakan tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Dan hasil mediasi ini akan saya laporkan kepada majelis hakim untuk selanjutnya pemeriksaan perkara di persidangan. Segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang dibuka kembali. Kepada para pihak, apakah sudah menemukan titik terang dalam proses mediasi? Kami belum menemukan keterangan yang mulia. Pihak tergugat tidak mau melakukan apa yang telah kita lakukan. Baik. Kepada mediator, silakan lakukan. Baik, majelis hakim menerima laporan mediator dan menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu, persidangan akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Kepada pihak penggugat, silakan membacakan gugatannya. Terima
Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semua Universitas Borneo Tarakan, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ali Aulia SHMH selaku advokat atau pengacara pada kantor hukum Aulia S. Partners beralamat di Jalan Karangrejo, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 8 Mei 2026 bertindak untuk dan atas nama Putri Dahlia, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Bugis, Jalan Slamet Riyadi. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan ingin mengajukan gugatan terhadap nama Siti Mei Dahlia, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Bugis, Jalan Slamet Riyadi. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan ingin mengajukan gugatan terhadap nama Siti Mei Rekirsa, pekerjaan satu, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian kredit atau pinjaman yang dilakukan secara sah menurut hukum. Kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kepada tergugat sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, bahwa dalam perjalanan usaha penggugat mengalami kesulitan ekonomi yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran. Keempat, bahwa meskipun mengalami kesulitan ekonomi, penggugat tetap memiliki itikat baik dengan melakukan pembayaran secara bertahap kepada pihak penggugat. Kelima, bahwa penggugat juga telah mengajukan permohonan restrukturisasi atau keringanan pembayaran terhadap tergugat agar kewajiban pembayaran tetap dapat dilaksanakan. Keenam, bahwa tergugat tetap menerima pembayaran yang dilakukan oleh penggugat tanpa adanya penolakan secara langsung. Ketujuh, bahwa demikian tergugat tetap memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak penggugat dan berencana melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat. Kedelapan, bahwa tindakan tergugat yang tetap akan melakukan pelelangan tersebut sangat merugikan pihak penggugat, mengingat penggugat masih berupaya menyelesaikan kewajiban dengan itikat baik. Kesembilan, bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan itikat baik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Dan terakhir, bahwa oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Untuk tuntutan berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat yang seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat adalah debitur yang beretikat baik. 3. Menyatakan tindakan tergugat yang akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. 4. Memerintahkan tergugat untuk menunda atau membatalkan rencana pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat. 6. Memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui pembayaran bertahap. 7. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini. Dan terakhir, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan keadilan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Karangrejo 8 Mei 2026, hormat kami selaku kuasa hukum penggugat Ali Aulia SHMH. Terima kasih yang mulia. Kepada pihak tergugat, silakan menyampaikan jawabannya. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semua UIT, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Sinta Maulidia SHMH, advokat atau pengacara pada kantor hukum Office Sinta Maulidia dan Partners, beralamat Jalan Malambalik, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2026 bertindak untuk dan atas nama Suci Mei Rekirsa, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai tergugat dengan ingin mengajukan jawaban atas gugatan penggugat yang diajukan oleh Putri Dahlia, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Bugis, Jalan Slamet Riyadi. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam eksepsi, 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dari gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena penggugat tidak menguraikan secara rinci jumlah kewajiban pembayaran, misalnya tunggakan serta isi lengkap perjanjian kredit yang menjadi dasar gugatan. 3. Bahwa dalam gugatan yang penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran angsuran sehingga secara nyata penggugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. 4. Bahwa tindakan tergugat dalam memberikan surat peringatan atau somasi dan rencana pelelangan objek jaminan merupakan tindakan yang sah menurut hukum serta sesuai dengan isi perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat. 5. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan nyata, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian jawaban tergugat ini disampaikan. Atas perhatian dan keadilan majelis hakim diucapkan terima kasih. Karangrejo 8 Mei 2026, hormat kami kuasa hukum penggugat Sinta Maulidia SHMH. Terima kasih. Baik, majelis hakim telah mendengar jawaban dari pihak tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah akan menyampaikan replik? Iya yang mulia, kami akan menyampaikan replik. Silakan. Terima kasih yang mulia. Dengan perkara nomor 25 PDT 2026 Pengadilan Negeri Semua Universitas Borneo Tarakan
Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu Universitas Bumi Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Putri Dahlia selaku penggugat melawan Suci Mary Tirsa selaku tergugat. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Ayu Aulia SHMH selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 8 Mei 2026 dengan izin mengajukan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, satu, bahwa penggugat menolak seluruh dalil eksepsi tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak penggugat. Kedua, bahwa gugatan penggugat telah disusun secara jelas, lengkap dan memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan hukum acara perdata sehingga tidak dapat dikatakan kabur. Ketiga, bahwa dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas merupakan alasan yang tidak berdasar dan hanya bertujuan mengaburkan pokok perkara. Dan terakhir, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim menolak seluruh eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, pertama, bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh pihak penggugat. Kedua, bahwa benar antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan hukum berupa perjanjian kredit, namun penggugat tetap memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Ketiga, bahwa penggugat telah melakukan pembayaran secara bertahap kepada tergugat meskipun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan keempat, bahwa pembayaran telah dilakukan penggugat selama ini tetap diterima oleh pihak tergugat, sehingga secara tidak langsung menunjukkan adanya penerimaan atas pembayaran tersebut. Kelima, bahwa penggugat juga telah berupaya mengajukan penyelesaian secara damai kepada pihak tergugat. Keenam, bahwa tindakan tergugat yang tetap akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat merupakan tindakan yang merugikan dan tidak mencerminkan hak etikat baik. Ketujuh, bahwa alasan tergugat yang menyatakan penggugat melakukan prestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan yang merugikan penggugat tanpa mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami oleh penggugat. Dan terakhir, bahwa oleh karena itu seluruh dalil jawaban tergugat kami tolak. Dengan petitum berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan. Satu, menolak seluruh eksepsi tergugat. Kedua, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan penggugat adalah pihak yang beretikat baik. Keempat, menyatakan tindakan tergugat yang akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat adalah tidak sah. Kelima, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini. Dan terakhir, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian dan ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat saya selaku kuasa hukum penggugat Ayu Aulia SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, setelah mendengar jawaban tergugat, replik dan duplik, persidangan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya adalah pembacaan duplik dari tergugat. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Negeri Semu PT yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Putri Dahlia selaku penggugat melawan Suci Mary Tirsa selaku tergugat. Yang hormat yang bertanda di bawah ini Sinta Maulia SHMH selaku kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2026 dengan izin mengajukan duplik atas replik tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, satu, bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil eksepsi yang terjadi dan jawaban tergugat. Dua, bahwa dari penggugat ternyatakan gugatan telah jelas dan lengkap adalah tidak benar karena penggugat tetap tidak menguraikan secara rinci mengenai jumlah tunggakan dan kewajiban pembayaran yang menjadi dasar perkara. Tiga, bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat patut untuk diterima dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, satu, bahwa tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Dua, bahwa benar penggugat pernah melakukan pembayaran, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan sesuai waktu dan jumlah yang telah diperjanjikan sehingga tetap menimbulkan manifestasi. Tiga, bahwa penerimaan pembayaran oleh tergugat tidak menghapus kewajiban penggugat untuk melunasi seluruh kewajiban sesuai isi perjanjian kredit. Empat, bahwa tindakan tergugat dalam memberikan somasi dan rencana pelelangan objek jaminan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian yang disepakati para pihak. Lima, bahwa alasan kesulitan ekonomi yang disampaikan penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus kewajiban hukum penggugat. Enam, bahwa tergugat telah memberikan kesempatan dan peringatan yang patut kepada penggugat sebelum mengambil langkah hukum yang berlanjut. Ketujuh, bahwa oleh karena itu seluruh dalil replik penggugat patut ditolak. Begitu berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan. Satu, menolak seluruh dalil replik penggugat. Dua, menerima dan mengabulkan jawaban serta eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Tiga, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Empat, menyatakan tindakan tergugat dalam memberikan somasi dan rencana pelelangan objek jaminan adalah sah menurut hukum. Lima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian duplik ini disampaikan atas perhatian majelis hakim. Diucapkan terima kasih. Karambani 14 Mei 2006. Hormat saya sebagai kuasa hukum tergugat Sinta Maulia SHMH. Terima kasih. Baik, setelah mendengar jawaban replik dan duplik, persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Kepada pihak penggugat dipersilakan mengajukan lagi. Berikut beberapa alat bukti kami. Yang pertama merupakan fotokopi perjanjian kredit. Ini adalah bukti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Yang kedua, fotokopi adendum perjanjian kredit, di mana bukti ini merupakan perubahan atau perpanjangan perjanjian yang dilakukan. Bukti ketiga merupakan fotokopi bukti pembayaran angsuran, bukti bahwa penggugat tetap melakukan pembayaran. Bukti keempat merupakan fotokopi surat permohonan. Bukti ini adalah upaya penggugat untuk meminta keringanan pembayaran kepada pihak tergugat. Keenam adalah surat komunikasi antara penggugat dan tergugat. Bukti ketujuh, fotokopi surat peringatan atau somasi yang diberikan tergugat kepada penggugat. Dan bukti terakhir merupakan dokumen usaha milik penggugat. Bukti diberi tanda P1 sampai P4 dan diterima sebagai alat bukti surat. Apakah pihak tergugat akan menanggapi? Kami akan menanggapi data berikutnya yang mulia. Baik, jurusita. Silakan laporan Anda. Lapor yang mulia, berdasarkan surat perintah sidang nomor 25 garing PDT garing 2026 garing Kementaraan tanggal 08 Mei 2026, saya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan keduanya hadir di dalam ruang sidang saat ini. Laporan selesai yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi dan pihak penggugat. Saksi dari pihak pengaduan silakan masuk. Kepada saksi penggugat, sebutkan identitas saudara. Nama Sundari Ibrahim. Alamat dan memiliki agama Islam, kerja wira swasta, bagian negara Indonesia. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Bersedia yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga, pekerjaan, atau kepentingan dengan penggugat maupun tergugat? Saya tidak memiliki hubungan keluarga, namun saya merupakan rekan kerja dari penggugat. Baik, silakan saudara berdiri untuk melakukan sumpah. Panitera, tolong dibantu. Menurut yang mulia. Ikuti kalimat yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saya bersedia menerima akibat hukum Saya bersedia menerima aturan hukum menurut perundang-undangan menurut perundang-undangan dan hukum Allah. dan hukum Allah. Hakim anggota 1. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan? Sehat yang mulia. Apakah saudara mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Yang penggugat adalah nasabah kredit tidak dijual. Apakah penggugat pernah melakukan pembayaran? Dia berapa kali melakukan pembayaran? Apakah pernah ada upaya meminta keterangan? Dia penggugat pernah mengajukan restrukturisasi. Baik, kepada pihak tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah benar penggugat pernah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kepada pihak tergugat? Benar, penggugat terlambat membayar angsuran. Apakah benar penggugat telah memberikan surat peringatan atau somasi kepada penggugat? Dia tergugat telah memberikan sanksi kepada penggugat. Sebelum melakukan rencana pelayanan terhadap perjanjian ini, apakah pihak tergugat telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya? Benar, penggugat telah memberikan
tunggakan bayaran dari pihak tergugat. Ya, masih terdapat tunggakan pembayaran. Baik, silakan saudara saksi kembali ke tempat saudara. Saudara akan dipanggil jika dibutuhkan kesaksian saudara lebih dahulu. Selanjutnya, jurusita hadirkan saksi dari tergugat. Dan kuasa hukum tergugat silakan menunjukkan alat bukti. Kepada saksi dari pihak tergugat dipersilahkan masuk. Kepada saksi tergugat silakan menyebutkan identitas saudara. Apakah saudara saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Apakah saudara memiliki hubungan keluarga, pekerjaan atau kepentingan dengan penggugat maupun tergugat? Silakan saudara berdiri untuk melakukan sumpah. Kepada panitia, mohon dibantu. Ikuti kalimat yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan tidak benar, saya bersedia menerima akibat hukum menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Allah. Next. Hakim anggota 2 dipersilakan. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan kesaksian? Apakah benar penggugat mengalami tunggakan pembayaran? Apakah pihak tergugat telah memberikan surat peringatan? Pada pihak penggugat disilakan. Baik, saudara saksi tolong dijawab dengan suara lantang. Pertanyaan saya pertama, apakah benar penggugat masih melakukan pembayaran angsuran kepada pihak tergugat meskipun telah mengalami kesulitan ekonomi? Penggugat melakukan pembayaran namun itu tidak sesuai dengan kewajiban pembayaran kredit. Seperti yang saudara katakan bahwa jumlahnya tidak sesuai. Dari yang kami tahu, apakah benar pihak tergugat tetap menerima pembayaran sebesar 3 juta per bulan dari penggugat? Benar, pembayaran tersebut merupakan pembayaran angsuran, tapi kita harus untuk pembayaran kredit. Oke, sebelum melakukan rencana pelelangan terhadap objek jaminan yang dilakukan oleh pihak tergugat, apakah pihak tergugat pernah memberikan kesempatan penyelesaian secara damai kepada pihak tergugat? Itu para pengembang itulah diberikan kesempatan untuk konsultasi, namun penggugat melakukan keputusan yang dapat memenuhi kewajibannya. Jadi mengulang lagi. Oke, apakah saudara mengetahui bahwa usaha penggugat mengalami penurunan sehingga mempengaruhi kemampuan pembayaran kredit? Baik, cukup ya mulia. Baik, kepada saudara saksi silakan meninggalkan ruang sidang. Karena seluruh proses pembuktian telah selesai, kepada para pihak dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik. Izin yang mulia, berdasarkan seluruh fakta persidangan yang bisa dilihat, bukti tertulis dan keterangan saksi, kami berpendapat bahwa tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi kesimpulan kami,
Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semua Universitas Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Putri Dahlia selaku penggugat melawan Cici Meriusa selaku penggugat. Dengan hormat, saya yang bertanda di bawah ini, yaitu Ali Aulia SHMH selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2026 dengan ini menyampaikan kesimpulan penggugat sebagai berikut. Yang pertama tentang fakta persidangan. 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti terdapat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berupa perjanjian kredit yang sah menurut hukum. Kedua, bahwa penggugat tidak pernah memiliki niat untuk menghindari kewajiban pembayaran kepada pihak tergugat, melainkan tetap menunjukkan itikat baik dengan melakukan pembayaran angsuran secara bertahap sesuai dengan kemampuan penggugat. Ketiga, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti pembayaran angsuran yang diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti surat persidangan. Keempat, bahwa penggugat juga telah beberapa kali mengajukan permohonan dan penyelesaian secara damai kepada pihak tergugat. Kelima, bahwa pihak tergugat tetap menerima pembayaran yang dilakukan penggugat sehingga secara tidak langsung menunjukkan adanya penerimaan atas upaya pembayaran tersebut. Keenam, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diketahui pula bahwa usaha penggugat mengalami penurunan yang mempengaruhi kemampuan pembayaran kredit. Terakhir, bahwa meskipun demikian, tergugat tetap berencana melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat tanpa mempertimbangkan itikat baik dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penggugat. Kedua, tentang pembuktian. Pertama, bahwa seluruh bukti yang kami ajukan telah dicocokkan dengan aslinya dan diterima secara sah dalam persidangan ini. Kedua, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan kami. Ketiga, bahwa dalil-dalil yang diajukan tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tindakan pelelangan yang akan dilakukan telah mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan, dan itikat baik. Keempat, bahwa tergugat lebih menitik beratkan pada pelaksanaan hak secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami penggugat. Yang ketiga ada tentang hukum. Pertama, bahwa sesuai atas etikat dalam hukum perdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan, keadilan, dan keseimbangan hak dari para pihak. Kedua, bahwa tindakan tergugat yang tetap akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan meskipun penggugat masih melakukan pembayaran dan berupaya menyelesaikan kewajibannya merupakan tindakan yang merugikan penggugat. Terakhir, bahwa oleh karena itu tindakan tergugat patut dinyatakan bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Petitum kami berdasarkan seluruh uraian dari atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah pihak yang beretikat baik, menyatakan tindakan tergugat yang akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat adalah tidak sah, memerintahkan tergugat untuk menunda dan atau membatalkan perencanaan pelelangan terhadap objek jaminan milik penggugat, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, dan terakhir menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan dari majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik kepada pihak tergugat. Izin yang mulia, berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa penggugat telah melakukan prestasi dan tindakan tergugat telah sesuai dengan perjanjian dan hukum yang berlaku. Izin yang mulia, oleh karena itu kami mohon agar majelis hakim menerima gugatan tergugat melakukan prestasi dan tindakan tergugat telah sesuai dengan perjanjian dan hukum yang berlaku. Majelis hakim itu kami mohon agar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Putri Dahlia selaku penggugat melawan Cici Meriusa selaku tergugat dengan hormat berdasarkan hasil ini yang nomor GSHMH selaku kuasa tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2006 dengan menyampaikan kesimpulan terkait sebagai berikut. Tentang fakta persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar terdapat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berupa perjanjian kredit yang sah menurut tentang fakta persidangan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, terbukti penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan tunggakan pembayaran. 3. Bahwa tergugat telah berdasarkan surat tidak atas somasi kepada penggugat agar segera memenuhi pembayaran angsuran. 4. Bahwa sebelum mengambil hukum, 3. Bahwa telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran agar segera memenuhi bahwa tindakan tergugat dalam berencana melakukan objek jaminan dilakukan berdasarkan isi perjanjian kredit kepada penggugat hukum yang berkewajiban pembayaran. 5. Tentang pembuktian dalam berencana melakukan objek jaminan dilakukan dan diajukan tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan diterima secara sah dalam persidangan. 2. Bahwa saksi yang diajukan tergugat telah memberikan keterangan yang saling di surat yang diajukan sesuai dan dicocokkan dengan aslinya dan diterima secara sah dalam persidangan. 2. Bahwa saksi yang diajukan tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil jawaban tergugat. Ketiga, bahwa bukti dan keterangan saksi membuktikan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh penggugat.
Keempat, bahwa dalil penggugat yang menyatakan tindakan tergugat bertentangan dengan hukum tidak terbukti secara sah di persidangan. Tentang hukum, yang pertama bahwa berdasarkan hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dua, bahwa penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sehingga merupakan bentuk kontrastasi terhadap perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat. Ketiga, bahwa tindakan tergugat dalam memberikan somasi dan rencana pelelangan objek jaminan merupakan tindakan yang sah serta sesuai perjanjian kredit. Keempat, bahwa oleh karena itu penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya. Dengan petitum berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menerima dan mengabulkan jawaban serta eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan tindakan tergugat dalam memberikan somasi dan rencana pelelangan objek jaminan adalah sah menurut hukum. Keempat, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian kesimpulan disampaikan atas perhatian yang dikerjakan majelis hakim. Mengucapkan terima kasih. Karangbarik 8 Mei 2006. Hormat saya sebagai kuasa hukum tergugat Sinta Budi SH. Majelis hakim akan membuka persidangan untuk melakukan musyawarah dalam rangka pengambilan putusan. Sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dengan agenda pembacaan putusan. Kepada panitia, pada tanggal berapa sidang dapat dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan putusan? Baik, pada tanggal 17 Mei 2026 tidak ada persidangan yang mulia. Baik, sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semu Universitas Borneo Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 25-PDT-G-2026-PN Semu UBT dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh dalil para pihak, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi yang diajukan di persidangan, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Pengadilan Negeri Semu Universitas Borneo Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 25-PDT-G-2026-PN Semu UBT telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Putri Dahlia selaku penggugat melawan Suci Nuryantirsa selaku tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan tergugat yang akan melakukan lelang terhadap objek jaminan merupakan perbuatan melawan hukum karena penggugat masih memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya melalui pembayaran bertahap dan permohonan restrukturisasi kredit. Menimbang bahwa penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan tindakan lelang tersebut batal dan setidak-tidaknya ditunda pelaksanaannya. Menimbang bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan berkaitan erat dengan pembuktian material di persidangan. Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 serta T1 sampai T4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan hukum berupa perjanjian kredit. 2. Bahwa penggugat terbukti mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana diakui dalam persidangan. Ketiga, bahwa tergugat telah memberikan beberapa kali surat peringatan atau somasi kepada penggugat sebelumnya dilakukan tindakan lelang. Yang keempat, bahwa permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penggugat tidak menghapus kewajiban penggugat untuk tetap memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian. Menimbang bahwa majelis hakim menilai tindakan tergugat dalam melakukan upaya lelang terhadap objek jaminan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan
eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tindakan tergugat dalam melakukan proses lelang terhadap objek jaminan adalah sah menurut hukum, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp500.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Semu Universitas Borneo Tarakan 16 Mei 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim dengan dibantu paninira serta dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya. Kepada para pihak, bagaimana tanggapannya? Baik, para pihak dipersilakan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sidang selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali.